Di saat Gubernur Sumber kedapatan membeli mobil mewah di tengah pandemi ini, tetapi menantu dari Presiden Joko Widodo malah mencoret mobil dinas padahal sudah dianggarkan. Anggaran untuk pembelian mobil dinas tersebut dialihkan untuk membeli ambulan. Wow, keren sekali. Bahkan di tengah pandemi ini, Bobi Nasution malah kedapatan mencoret anggaran mobil dinas dan dialihkan ke pembelian mobil ambulan yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi. Nah, beda banget ya dengan Gubernur Sumber yang kedapatan membeli mobil mewah. Ya, menurutnya sih anggarannya untuk pembelian mobil 1,4 M, tapi dia membeli di bawahnya. Ya, tetapi kan ini lagi pandemi ya, di mana keuangan APBD, APBN dialihkan semua untuk penanganan pandemi ini supaya segera teratasi dan juga pemulihan ekonomi masyarakat. Tetapi kok bisa-bisanya masih menginginkan mobil dinas? Ya katanya sih mobil dinas yang lalu itu rusak, remnya blong atau apalah gitu. Akhirnya pun memutuskan untuk membeli mobil mewah. Ya tidak apa-apa sih, tetapi kan kalau dilihat kan tidak elok. Ya justru Bobi Nasution itu banjir pujian sekarang ini karena mencoret mobil mewah dan dialihkan kebutuhan yang lebih urgent, yaitu membeli ambulan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di saat Gubernur Sumbar beli mobil mewah, demi ambulan menantu Jokowi coret mobil dinas. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencoret anggaran untuk membeli mobil dinas wali kota dan wakil wali kota dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut dialihkan untuk membeli mobil ambulan dalam upaya mempercepat penanganan pandemi ini di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemarin, saya sama Pak Wakil juga sepakat mobil dinas tahun ini dicoret saja, beli ambulan. Itu kesepakatan dan sudah disetujui kemarin di APBD. Mobil dinas wali kota, wakil wali kota dicoret. Kita ganti beli ambulan, kata Bobi di kantor Camat Medan Helvitia pada Rabu 18 Agustus 2021. Bobi menyebutkan, ambulan yang akan dibeli dari pengalian anggaran mobil dinas itu akan digunakan untuk mempercepat proses vaksinasi. Pemkot Medan sendiri saat ini mulai menambah titik-titik penyelenggaraan vaksinasi pandemi ini hingga ke skala terkecil atau tingkat lingkungan, sementara vaksinasi massal mulai dikurangi. Salah satu upaya untuk mempercepat vaksinasi hingga ke skala terkecil itu adalah pengadaan ambulan keliling yang akan melaksanakan vaksinasi door to door atau rumah ke rumah. Saat ini, Kota Medan baru memiliki 3 ambulan yang digunakan untuk vaksinasi rumah ke rumah. Sebanyak 2 ambulan milik Pemkot Medan yang sudah diserahkan kepada Kecamatan Medan Helvitia dan Medan Tuntungan. Sementara 1 lagi milik Badan Intelijen Negara BIN daerah Sumut yang memulai konsep vaksinasi rumah ke rumah. Door to door kita berjalan. Hari ini kita terus juga berkolaborasi dengan BIN daerah Sumut yang melakukan vaksinasi door to door. Kecamatan Helvetia, Kecamatan Tuntungan, kemarin kita berikan ambulan. Sekaligus itu, ambil bisa dilakukan untuk vaksinasi door to door, karena di dalamnya itu ada box untuk menyimpan vaksin. Bisa menyimpan beberapa dosis di situ, kata Bobi. Untuk itu, menantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan akan menambah armada ambulan agar pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan efektif dan efisien. Diketahui fraksi Gerindra DPRD Kota Medan memuji langkah Wali Kota Bobi Nasution yang akan mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas baru menjadi pembelian ambulan. Fraksi Gerindra mengatakan mendukung keputusan Bobi. Itu langkah yang bagus. Kami fraksi Gerindra mendukung hal tersebut, kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Suryanto pada Rabu 18 Agustus.
Suryanto mengatakan, langkah yang diambil Bobi menjadi contoh untuk pejabat lain di kota Medan. Dia meminta pejabat-pejabat yang lain mengikuti langkah Bobi. Ini harus menjadi contoh kepada pejabat-pejabat lain di kota Medan, tuturnya. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan akan mencoret anggaran pembelian mobil dinas baru untuk wali kota dan wakil wali kota Medan. Dana itu akan dialihkan untuk membeli ambulans. Bobi menyampaikan hal ini ketika bercerita soal minimnya ambulan yang ada untuk melakukan vaksinasi door-to-door. Dia mengatakan mobil yang tersedia baru 3 unit. Kalau door-to-door itu kan kita butuh kendaraan karena vaksinatornya juga. Kalau semuanya kita pakai door-to-door, berapa banyak kendaraan? Yang hari ini Riyadi 3, 2 hari Pemko, yang satu lagi saya bilang di Kecamatan Medan Helvetia, satu lagi di Kecamatan Medan Tuntungan, satu lagi dari BIN daerah, sebut Bobi saat berkantor di kantor camat Medan. Bobi mengaku bakal menambah ambulan tahun ini. Menantu Presiden Jokowi itu menyebut anggaran pembelian ambulan diambil dari anggaran mobil dinas wali kota dan wakil wali kota yang sudah dicoret olehnya. Nanti mudah-mudahan bisa kita tambah, karena kita juga sudah ingin kita tambah, ingin kita beli lagi ambulan. Kemarin saya sama Pak Wakil juga sepakat mobil dinas tahun ini dicoret saja, beliin ambulan, ucap Bobi. Itu kesepakatan yang sudah disetujui kemarin di PABBD. Mobil dinas wakil wali kota dan wali kota dicoret saja, kita ganti beli ambulan. Tak seperti gubernur dan wagub Sumbar yang membeli mobil dinas baru di tengah pandemi ini. Wali Kota Medan Bobi Nasution dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas baru untuknya dan wakil wali kota Medan 2021. Bobi mengatakan hal itu karena mobil vaksinasi di kota Medan masih sedikit. Terpisah di Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyildi dan Wakil Gubernur Sumbar Andi Joinaldi membeli mobil dinas baru tengah pandemi ini. Diketahui mobil baru dinas yang dibeli untuk Gubernur Mahyildi tersebut yakni Mitsubishi Pajero. Sedangkan Wakil Gubernur Sumbar Audi memberi mobil dinas baru yakni Hyundai Poleside. Saat dikonfirmasi tribunpadang.com, Mahyildi mengungkapkan alasan membeli mobil dinas baru meski di tengah pandemi ini. Alasan Mahyildi membeli mobil baru, mobil yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi karena remnya blong dan segala macam. Ya kan, memang sudah dianggarkan, bahkan saya lebih murah lagi, yang dianggarkan 1,4 miliar, saya beli di bawahnya itu, ucap Mahyildi Selasa 17 Agustus sore. Mahyildi mengklaim pengadaan 1 unit mobil dinas baru untuk gubernur sangat diperlukan. Alasannya, wilayah Sumatera Barat cukup luas dan mobil dinas bisa menunjang mobilitas. Sumbar ini luas dan mobilitas kita di provinsi ini kan tinggi ya. Kita juga menggunakan Ford Jet, makanya kita beli lagi, tutur Mahyildi. Mahyildi mengatakan mobil baru tersebut dibeli dengan harga di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan 2020. Saya kira mobil yang saya pakai anggaran yang dialokasikan sekitar 1,4 miliar. Kalau tidak salah, kita beli yang di bawah itu, sambungnya. Mahyildi menambahkan, mobil yang lama itu beberapa kali ada gangguan pada transmisinya, walaupun sudah diservis, jadi tidak safety. Ia mengaku sempat meminjam mobil dari salah satu kepala OPD sebagai mobil dinasnya. Jadi mobil itu sudah dibeli sejak 2 bulan yang lalu. Kenapa kok sekarang ini baru dipertanyakan? Saya heran juga, tutur Mahyildi. Soal membeli mobil dinas pada masa pandemi, Mahyildi menjelaskan hal itu tidak mengganggu penanganan pandemi ini karena refocusing anggaran sudah dilakukan. Dibeli di tengah pandemi kan memang justru untuk mengurus pandemi di Sumbar, mengurus kita di sana kemari. Kemudian juga tidak sampai mengganggu anggaran. Selama ini lancar, BTT lancar, tidak ada yang terganggu, terang Mahyildi. Kedepan Mahyildi merencanakan seluruh mobil lama di Pemprov Sumbar bisa disewakan. Hal tersebut karena setelah dihitung ternyata menguntungkan untuk disewakan. Jika sudah ada OPD yang kendaraannya tidak begitu safety, disilakan untuk bisa disewakan. Kita tak memikirkan lagi beli ini itu, ucapnya. Anggota DPRD Sumbar Nofrison mengkritik pembelian mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Menurutnya, tidak elok pengadaan mobil dinas baru di tengah situasi pandemi ini. Selain itu, pengadaan mobil dinas baru juga dinilai bukan kebutuhan yang mendesak. Kurang elok rasanya kondisi sekarang ini melakukan pengadaan mobil dinas, sangat tidak layak, kecuali tidak ada lagi mobil. Apakah selevel gubernur kekurangan mobil dinas? Itu tidak masuk akal. Coba lihat mobil dinas yang standby di rumah dinas, tidak cuma 1.
Saya sangat sayangkan gubernur dan wakil membeli mobil dinas di kondisi seperti ini, tutur Nufrison saat ditemui Tribun Padang.com pada Senin 16 Agustus. Jika ada kerusakan, kata Nufrison, harusnya mobil itu diperbaiki. Sebab yang pasti namanya kendaraan dinas itu diperiksa dulu sebelum digunakan. Apapun alasannya, tidak layak dalam kondisi sekarang ini. Nufrison mengatakan seharusnya gubernur bisa melakukan refocusing anggaran tersebut untuk penanganan pandemi ini. Pemerintah terendah wali negara saja dia mau merefocusing, memberi bansos untuk masyarakat, ujar Nufrison.